Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa kita selalu sehat dan di dalam penyertaan Tuhan. Sapa Senja pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan diambil di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan dengan perikop LAI orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ke perikop yang kita baca pada hari ini sangat dikenal oleh kebanyakan orang percaya, bahkan orang Kristen demikian, yaitu orang kaya yang masuk ke dalam penderitaan, yaitu neraka permanen. Dan saya percaya ada Lazarus dan seorang kaya yang kita bisa pelajari pada hari ini. Judul hari ini adalah kebebalan sebagai penghalang. Kebebalan di sini dimaksud adalah dengan mempertahankan kelakuan yang salah menurut firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah banyak menerima firman Tuhan, tetapi itu hanya keluar dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak kita melakukan apa yang kita baca dan kita dengar setiap harinya. Nah, oleh karena itu, kebebalan ini sudah menjadi kebiasaan atau habit, maka sangatlah sulit dengan seketika untuk berubah. Tidak gampang untuk seperti membalikkan telapak tangan kita. Dan oleh karena itu sehingga bisa menghambat beberapa hal yang Tuhan mau kita kerjakan dari kehendak Tuhan, yang mengakibatkan kepada celakanya diri kita sendiri. Marilah kita periksa masing-masing di dalam diri kita. Adakah sesuatu hal yang bebal yang kita miliki, yang terus-menerus kita lakukan, padahal ada firman Tuhan yang selalu mengajar, selalu menasehati dan menegur kita dan membimbing kita di dalam kebenaran untuk kita tidak melakukannya lagi. Jangan sampai tiba waktu hal itu, yaitu kebebalan, bisa menjadi hukuman yang membuat kita jatuh lebih dalam lagi. Dan timbullah akhirnya daripada itu adalah timbul penyesalan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian yang akan dilanjutkan kepada minggu-minggu yang akan datang. Kebebalan pertama adalah kebebalan menghalangi arahan Tuhan. Yang pertama, kebebalan menghalangi arahan daripada Tuhan. Mengapa demikian? Kalau kita baca kembali Lukas pada pasal 16 ayat 19 sampai 31, dan sesungguhnya Tuhan sudah memberikan teguran kepada si orang kaya ini agar berhenti berpesta pora dalam kehidupan sehari-harinya, dan untuk memiliki kasih atas sesamanya, juga mengasihi Tuhan Allah. Bukan suatu kebetulan bahwa si miskin, yaitu Lazarus, ada di depan pintu rumah orang kaya tersebut. Karena di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, maka diletakkanlah Lazarus di depan pintu orang kaya itu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah siapa yang meletakkan Lazarus tersebut di depan pintu rumahnya?
Saya percaya dan yakin adalah bukan suatu kebetulan Tuhan meletakkan Lazarus di depan pintu rumah orang kaya tersebut. Apa maksudnya? Memberikan satu pelajaran bagi orang kaya tersebut agar dia memiliki belas kasihan kepada sesamanya. Dan jangan hidup bersukaria, berpesta pora karena itu egois dan dalam kemewahannya. Sebab itu kematian waktu akan tiba tanpa diketahui. Demikian juga dengan kita. Jika kematian sudah menjemput, maka tidak ada lagi waktu pertobatan di neraka. Selama kita masih hidup, ada waktu kesempatan kita untuk bertobat. Oleh sebab itu, pesan kuat pada sore hari ini adalah jangan sampai arahan Tuhan kita abaikan, supaya kita tidak menjadi orang yang bebal. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Immanuel.